الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang seperti kita ini yang masih hidup di dunia pasti menginginkan hidup bahagia. Semua orang yang normal yang hidup di dunia sekarang ini pasti menginginkan hidup bahagia. Para jamaah, jika kita termasuk yang itu, maka kunci utamanya adalah bertakwa. Bertakwa. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah mengingatkan, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung, berjaya, dan berbahagia. Para jamaah, dari sini kita bisa memahami bahwa kunci keberhasilan, kunci kejayaan, dan kunci kebahagiaan adalah takwa itu sendiri. Yaitu memiliki keyakinan sepenuh hati, kesadaran sepenuh hati untuk bertekad melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tekad seperti itu, prinsip seperti itu, kesadaran seperti itu, itulah diantara makna takwa itu. Sehingga inti takwa itu adalah di hati kita ini. Semakin kita punya kedekatan dengan Allah, semakin tinggi dan kuat ketakwaan kita itu. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, ketika kita sudah memiliki takwa, maka wujud nyata yang bisa kita tampakkan adalah sikap jujur. Kejujuran dan berintegritas. Orang yang takwa dalam artian sesungguhnya pasti jujur, pasti punya integritas. Apa itu jujur? Punya prinsip. Memegang prinsip kebenaran. Tidak berbohong. Tidak curang. Apa yang dikatakan sesuai apa yang diperbuat,
tidak suka menipu, dan tidak menyesatkan orang lain. Itu diantara makna jujur. Dengan demikian para jamaah, ketika seseorang punya takwa dalam artinya sudah kuat, akan melahirkan sikap kejujuran itu. Ketika bicara, tidak mau bohong. Ketika dia berbuat apa adanya. Yang benar, yang ia yakini. Tidak mau mengganggu orang lain, menipu orang lain, menyesatkan orang lain. Itu sebabnya maka para jamaah, Allah mengingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah kalian hidup bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Para jamaah, apa untungnya kalau orang itu jujur? Nabi menegaskan, alaikum bisidq, kalian tuh harus jujur. Harus jujur, kata Nabi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau orang itu jujur, hidupnya akan diarahkan untuk melakukan serba yang baik. Kalau orang itu biasa jujur, yahdi ilal birri, akan diarahkan pada hal-hal yang baik. Berbuat sesuatu serba yang baik. Dan ketika orang sudah terbiasa melakukan hal yang baik, yahdi ilal jannah, maka akan diarahkan untuk menjadi calon penghuni surga. Itu untungnya orang yang bisa jujur. Nah, para jamaah, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita tampakkan? Secara sederhana dapat kita contohkan para jamaah. Kalau misalnya kita belanja, kemudian ada tukar-menukar di situ, kemudian kita tahu bahwa uang yang diberikan pada kita itu ada kelebihan. Maka orang jujur akan mengembalikan yang lebih tadi itu. Bukan malah senang. Kemudian contoh yang lain adalah ketika orang itu bicara dengan siapapun, dia tidak mau berbohong. Ngomong apa adanya. Para jamaah, zaman sekarang ini sulit untuk tidak bohong. Zaman sekarang ini banyak peluang yang kita dibuat untuk agar bohong. Kenapa? Alasannya dengan bohong akan dapat keuntungan lebih banyak. Para jamaah, jika ada orang seperti ini, ingin mendapatkan keuntungan dengan cara bohong, ingin dapat keuntungan dengan cara menipu, maka orang itu di hatinya tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran. Dan orang semacam ini kalau sudah ketahuan akan dibenci banyak orang. Sebaliknya, ketika orang dalam kehidupan sehari-hari tampak jujur, bicara apa adanya, tidak berbohong, dalam komunikasi dengan lain tidak ada tipu-tipu, dan selalu dia melakukan hal yang baik pada orang lain, maka orang semacam ini akan disukai oleh orang banyak. Dan hidupnya relatif tenang, tentram. Dia sadar, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para jamaah, orang yang benar-benar sudah bisa membiasakan kejujuran dalam hidupnya, orang itu akan terbentuk yang namanya sikap muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, ketika sendirian maupun ketika di tengah-tengah orang banyak. Para jamaah, ada kisah menarik tentang ini. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab,
radhiyallahu anhu, ada seorang gadis solihah. Sudah menjadi kebiasaan Umar bin Khattab kalau malam-malam belusukan untuk melihat keadaan rakyatnya seperti apa yang sekarang dirasakan. Karena Umar bin Khattab khawatir ada rakyatnya yang hidup teraniaya tapi tidak diketahuinya. Di suatu malam para jamaah, di saat beliau sedang berjalan di sebuah lorong, kemudian tampak ada sebuah rumah yang lampunya menyala. Sehingga dapat diduga, oh ini orangnya sedang tidak tidur. Umar pelan-pelan mendekati rumah itu. Dan terdengarlah dialog antara seorang ibu dengan si gadis ini. Kata sang ibu, wahai putriku, supaya kita dapat untung banyak, susu ini kamu campur saja dengan air. Supaya nanti ketika dijual, kita dapat untung banyak. Para jamaah, apa respon si gadis ini? Si gadis solihah ini. Dengan penuh hormat mengatakan pada sang bunda, wahai bunda, yang demikian ini kan tidak dibolehkan oleh Khalifah Umar. Yanha al-dzalik. Jadi janganlah bunda kita melakukan hal yang tidak semestinya. Sang bunda mengatakan, wahai putriku, itu kan kata Khalifah Umar, dan sekarang kan tidak melihat kita. Kita sedang di rumah berdua, tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Sudahlah, lakukan saja, supaya kita dapat keuntungan banyak. Para jamaah, si gadis ini mungkin sedikit agak gemetar, mengatakan, wahai bunda, memang Khalifah Umar tidak melihat kita. Tetapi wahai bunda, Rabbu Umar yarona. Tuhannya Umar bin Khattab pasti melihat kita. Para jamaah, ketika sang gadis mengatakan bahwa, wahai bunda, memang Khalifah Umar tidak melihat kita pada saat ini, tapi Allah, Tuhannya Umar bin Khattab melihat kita. Pada saat mengungkapkan kalimat ini, Umar bin Khattab terdengar kalimat itu. Lalu tersentuh, sampai berderai air mata. Sungguh luar biasa si gadis ini. Solihah. Untuk orang seperti ini, kata Umar bin Khattab, hanya pantas mendapatkan jodoh laki-laki yang solih. Para jamaah, pagi harinya kemudian Umar bin Khattab ke rumahnya, lalu menemui putranya sendiri. Putra laki-laki bernama Asim bin Umar bin Khattab. Kepada sang putra, Umar mengatakan, wahai putraku, ada gadis solihah yang luar biasa. Aku minta kamu datang ke sana, lamar dia, jadikan istri. Para jamaah, kemudian setelah itu, sang anak setuju. Proses singkat, akhirnya terjadilah perjodohan antara putra Umar bin Khattab yang bernama Asim bin Umar bin Khattab tadi dengan gadis penjual susu yang solihah, yang punya kejujuran dan luar biasa. Setelah terjadi proses pernikahan, lama-lama punya anak perempuan bernama Laila. Setelah Laila ini besar, dipersunting oleh anak khalifah di zaman Banu Umayyah di belakang hari, anak Marwan bin Hakam. Kemudian para jamaah, setelah itu, maka kemudian
anak Marwan yang bernama Abdul Aziz ini menikah dengan Laila, berarti cucu Umar bin Khattab, dan setelah menikah punya anak yang di belakang hari menjadi orang yang sangat terkenal. Orang itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Para jamaah, Umar bin Abdul Aziz adalah cicit Umar bin Khattab. Sejarawan ada yang menyebut Umar II. Artinya ada Umar bin Khattab, ada cicitnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini hanya sekitar 3 tahun menjadi khalifah, tetapi pengaruhnya luar biasa karena kecerdasannya, karena kejujurannya, karena kearifannya, dan karena kehebatannya. Sehingga orang ini, Umar bin Abdul Aziz ini, oleh sebagian sejarawan dimasukkan dalam kelompok Khulafa Rasyidin yang kelima. Jadi kita kenal ada 4 khalifah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun jaraknya jauh, dimasukkan kelompok yang kelima. Karena apa? Saking hebatnya orang. Para jamaah, bagaimana itu bisa terjadi? Allah Maha Kuasa. Rupanya Allah sengaja memilih untuk menghasilkan orang yang luar biasa ini perlu orang hebat. Yang pertama tadi, gadis yang solihah, yang punya integritas yang luar biasa. Tidak ada siapapun, tapi hatinya tetap merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir para jamaah. Jadi kepada kita semua, apakah merasa jadi wong cilik atau wong biasa? Dalam kehidupan sehari-hari, biasakan jujur, jujur, dan jujur. Karena Allah menyaksikan kejujuran kita itu. Dan Allah akan membalasnya. Kalau bukan saat kita sedang jujur tadi itu, bisa jadi seperti ini. Cicit-cicitnya. Kemudian dianugerahi Allah dengan kondisi yang luar biasa. Dan kepada para pemimpin, para pembesar, mungkin di antara kita ada yang menjadi pemimpin pembesar. Tirulah Umar bin Khattab, pemimpin yang luar biasa, yang memegang prinsip kejujuran, sehingga rakyatnya begitu patuh walaupun tidak melihatnya. Karena kuatnya pengaruh Umar bin Khattab kepada rakyatnya, diantaranya kepada gadis ini. Dan para jamaah, Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, kalau ada seorang pemimpin punya integritas, punya kejujuran di dalam mengelola wilayah, negeri, atau rakyatnya, maka dikatakan oleh beliau, al-amanatu tajlibur rizqo wal khiyanatu tajlibul faqro. Ketika orang itu punya tingkat integritas yang tinggi, maka dalam pengelolaannya dia akan sanggup, tentu saja dengan berkah Allah, membuat rakyatnya akan dibukakan pintu-pintu rizki, sehingga hidupnya penuh dengan kecukupan. Sebaliknya jika pemimpinnya itu khianat, maka akan dibukakan pintu-pintu kemiskinan di mana-mana. Dan akhirnya banyak rakyat yang menderita. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, dari yang kita sampaikan pada kesempatan siang ini, kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya menegakkan kejujuran dan menjaga integritas. Mari kita bertekad sama-sama, pelan-pelan, tapi pasti, untuk menjadi orang yang jujur dan berintegritas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ayyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.